Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini Tribun Podcast edisi hari ini kita akan membahas mengenai pemenuhan hak asasi manusia di Kota Manado. Dan sudah hadir bersama dengan saya, seorang narasumber, yaitu Kak David Wungkana. Dan tentunya di saat ini kita mungkin akan lebih mengenal apa prinsip-prinsip, mungkin nilai-nilai hak asasi manusia yang kita tahu itu hak mendasar ya dari manusia, kehidupan kita. Dan mungkin boleh silakan perkenalkan diri dulu ke Tribuners, Kak. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya David Wungkana. Saya pengabdi bantuan hukum di LBH Manado dan saat ini sebagai Kepala Divisi Riset dan Kebijakan. Oke. Sudah berapa lama, Kak, di LBH ini sendiri? Ini sudah masuk tahun kelima. Sudah tahun kelima. Nah, kalau misalkan mungkin bahas juga sedikit bagaimana sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi isu utama di hak asasi manusia khususnya di daerah kita di Kota Manado ini, Kak. Kan dari sejak 2 tahun terakhir ini LBH Manado menginisiasi satu gerakan bersama ya, dengan yang namanya kemarin kita bentuk itu jadi Forum Advokasi HAM Manado. Forum Advokasi HAM Manado. Nah, Ya. dalamnya terdiri dari NGO-NGO dan beberapa CSO-CSO di Kota Manado, yang kita sama-sama berupaya untuk mendorong adanya kebijakan Kota HAM di Manado. Jadi sebenarnya tujuannya, goalnya adalah bagaimana menjadikan penyelenggaraan Kota Manado ini adalah penyelenggaraan berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi dari kebijakannya, terus penyelenggaraan pemerintahannya, terus mekanisme pemulihan HAM di Kota Manado. Jadi itu yang sedang sementara kita advokasikan bersama. Oke, berarti dari forum advokasi tadi ya, HAM di Kota Manado itu. Nah, Kak, kalau misalkan melihat sendiri isu-isu yang ada di Kota Manado ya terkait dengan HAM yang saat ini lagi marak, itu boleh diceritakan dikit, Kak, mungkin. Bicara HAM kan sebenarnya dia luas ya. Iya. Ya beberapa sektor isu saling Segala aspek terkait kehidupan ya, ya. segala aspek kan. Bicara HAM juga bicara hak sipil, politik dan juga hak ekonomi, sosial budaya. Masing-masing itu juga sangat bervariasi dan beragam. Tapi mungkin yang sedang mencuat akhir-akhir ini mungkin kalau di Kota Manado yang juga sedang diadvokasi LBH dan kawan-kawan jaringan lainnya, misalnya soal kasus reklamasi di Tuminting. Iya. Ya, itu persoalan hak asasi manusia mencuat waktu di situ adalah bagaimana kelompok nelayan di Tuminting itu terancam kehilangan haknya terhadap akses sumber daya alam. Jadi kan nelayan kan sumber daya yang Utama. utamanya itu mereka kan mencari ikan di laut ya. Iya. Jika laut tertutup secara visual ya mereka akan kesulitan mengakses, dan secara ekosistem dan secara ekologi itu akan mempengaruhi keberlangsungan ikan-ikan di dasar laut, di bawah laut. Nah, itu juga mempengaruhi pencarian mereka ke Pencarian, depan betul. seperti itu. Itu baru salah satu Salah satu contoh ya, yang yang maksudnya lagi hangat-hangat ya. hangat-hangatnya. Kalau dari LBH Manado sendiri, apa peran dari LBH Manado dalam menangani atau kasus-kasus yang seperti itu, Kak, contohnya? Kalau kita kan LBH Manado itu sebagai organisasi bantuan hukum ya, Iya. kita kan memberikan bantuan hukum kepada orang kurang mampu. Tapi YLBHI sendiri kita punya karakter sendiri ya kita bangun, yaitu juga mengadvokasi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia. Di situ kita memberikan bantuan hukum, memberikan konsultasi, memberikan pendampingan, dan juga kita memperlebar gerak advokasi kita ke pemberdayaan dan juga ke kampanye publik. Jadi memanfaatkan media sosial itu yang penting sekali ya. Seperti itu. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Dan target sasarannya adalah korban pelanggaran HAM dan orang kurang mampu. Berarti memang jadi pendamping begitu Iya. ya, kemudian juga jadi mengedukasi juga Edukasi. mungkin kalangan-kalangan yang kurang mampu untuk Mengakses keadilan. mengakses keadilan begitu. Nah, Kak, kalau misalkan dari melihat beberapa kasus-kasus yang sudah pernah ditangani oleh LBH, juga mungkin dari diskusi yang sudah ada dengan forum dari advokasi HAM yang ada di Kota Manado,
bagaimana melihat respon dari pemerintah terhadap isu-isu HAM yang ada di Kota Manado ini? Responnya itu memang juga beragam ya. Ya. Ya masing-masing konteks pelanggaran HAM juga pemerintah itu merespon kontekstual sebenarnya. Tapi LBH sendiri dan juga teman-teman jaringan kita memposisikan diri sebagai pertama ya jika ada pelanggaran HAM ya kita dalam posisi membela korban. Bisa merespon langsung kasus. Misalnya terjadi kasus di mana ya kita langsung datangi korban, kita langsung komunikasikan soal pendampingan. Itu pun jika korban bersedia untuk didampingi. Tapi pada prinsipnya LBH Manado seperti yang kita bilang tadi, kita karena advokasi HAM ini kita berusaha untuk setiap langkah advokasi itu kita memberdayakan korban. Jadi tahap awal itu pasti dimulai dengan tahap pemberdayaan masyarakat, edukasi masyarakat. Betul. Kita memperkenalkan bahwa Bapak Ibu punya hak-hak ini loh. Iya. Apalagi korbannya komunitas. Jadi sebagai komunitas, sebagai kelompok orang, mereka kan diikat oleh kepentingan. Misalnya penduduk di suatu tempat atau misalnya kelompok nelayan, kelompok petani, mereka kan diikat oleh kepentingan bersama.
Iya. Nah, mereka punya hak kelompok, hak untuk dipenuhi dan hak untuk dilindungi. Nah, ini hak warga, hak bapak ibu, dan itu hak konstitusional dan negara wajib memenuhi. Jadi jika bapak ibu terhalang dalam mengakses itu, berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Berarti harus ada kewajiban negara harus dipenuhi di situ. Nah, itu harus menjadi kesadaran bersama. Jadi kita membangun kesadaran masyarakat. Berarti peran terhadap- masyarakat juga Iya. ya dalam menjaga dan menegakkan HAM Iya. di daerah masing-masing. Nah, Kak, kalau misalkan dari tadi sempat bilang ke LBH juga kan punya peran untuk mengedukasi ya masyarakat, itu biasanya aktivitas yang dilakukan dari LBH untuk mengedukasi masyarakat terkait tentang dengan hak asasi manusia itu seperti apa Kak yang dilakukan sejauh ini ya Kak? Oke, kita membuat penyuluhan hukum ya. Tapi penyuluhan hukum itu kan aktivitas sekali selesai ya. Ya, datang terus memberikan penyuluhan. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Jadi di kita itu kita berusaha untuk pertama kita berbaur dengan masyarakat dan memanfaatkan forum-forum informal sebenarnya yang lebih efektif untuk memberikan kesadaran masyarakat. Ya, kita kumpul di rumah warga atau di kebun atau di manapun bebas ya sebenarnya. Terus di situ kita membuat pendidikan hukum kritis. Kami menyebutnya pendidikan hukum kritis, bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat secara kritis ya. Jadi bukan sekedar mereka tahu ada undang-undang ini, tapi mereka tahu undang-undang ini salah ya gitu ya. Yeah. Seperti itu. Jadi bukan sekedar mereka tahu, tapi mereka juga mampu mengkritisi. Dan kesadaran itu sangat efektif bagi kita tuh dibangun dalam forum-forum informal ya. Kumpul-kumpul warga, rembuk-rembuk warga dalam tahap-tahap pengorganisasian. Kami sekedar memfasilitasi ruang dan kita sama-sama belajar, dan LBH terkadang memposisikan diri sebagai sebagai pengajar lah ya, sebagai narasumber, sebagai motivator. Tapi satu sisi juga kita ternyata belajar ke mereka bahwa mereka itu sebenarnya tahu, cuma karena ya belum sadar saja. Jadi mereka itu nak mau bersuara, nak mau mengadvokasi dirinya sendiri, seperti itu. Oke, jadi itu salah satu program begitu yang efektif begitu ya, membuat ruang-ruang diskusi begitu langsung ke masyarakat sendiri, seperti itu. Jadi ruang supaya dari LBH juga paham kalau ternyata masyarakat pemahamannya sudah sejauh mana begitu ya. Oke, nah Kak, kalau misalkan dari peran media lokal nih Kak, kan biasanya kalau kasus itu kalau belum viral, No viral, no justice. belum ya no viral no justice itu Kak. Nah itu kalau dari LBH sendiri menanggapi media-media lokal yang mengemas mengenai isu HAM sendiri di Kota Manado seperti apa Kak? Soal media ya, kami sebenarnya juga berjaring dengan kawan-kawan jurnalis kan. Secara organisasi ada komunitas jurnalis. Memang kami menyadari ada dinamika tersendiri ya di media. Tapi secara keseluruhan seperti yang bilang tadi, kenapa LBH memanfaatkan kampanye publik? Karena ya terlepas dari slogan no viral no justice ya, itu hal kecil sebenarnya, tapi secara umum media itu dan kampanye itu kan berperan membangun kesadaran publik lagi-lagi ya. Betul. Jadi kasus itu bukan sekedar tahu ada kasus, tapi LBH dan juga kawan-kawan jaringan memanfaatkan media sebagai cara untuk kita mengedukasi publik secara lebih luas lewat kasus-kasus yang kita tangani, lewat aktivitas yang kita tangani, atau seperti itu. Jadi misalnya soal advokasi kebijakan ya, Perda Kota HAM. Selain goal kita ada perdanya, tapi sebelum ke perda kita berharap publik secara luas paham ya bahwa kita punya kebutuhan ini, kita punya kesadaran yang harus kita bangun. Nah itu peran media pasti di situ kan. Kita LBH sangat terbatas ya, tidak mungkin sampai ke situ. Kita di kantor punya media, punya akun media sosial, tapi kan pasti terbatas ya. Para pembaca pasti akan lebih mudah mengakses media-media lokal, dan dinamikanya memang sangat terasa. Tapi sejauh ini di Kota Manado cukup beberapa media cukup merespon membantu, isu ya. Tribun Manado salah satu ya, cukup merespon isu yang sedang berjalan. Yang salah satunya atau beberapanya itu di advokasi LBH Manado.
Ya, tentu juga jadi apa ya? Jadi peran dari media lokal juga untuk jadi agen begitu ya untuk Iya, perubahan, memberikan informasi, iya, mengedukasi juga iya. untuk masyarakat ya terkait isu ini. Pilar keempat demokrasi. Ya. Iya, betul. Nah, Kak, kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya hal paling simpel gitu, apa ya? Jadi perannya masyarakat begitu. Mungkin menggali lebih banyak informasi mengenai isu HAM, seperti yang Kak David tadi sebutkan, bukan cuma sekedar tahu oh ada kasus ini. Nah, apalagi Kak yang sebenarnya apa ya menjadi peran agar supaya masyarakat itu berperan aktif begitu, Oke. strateginya begitu. Oh, strategi dari kita supaya Iya. masyarakat berperan aktif ya. Sebenarnya yang tadi itu juga salah satu bagian dari strategi ya. Jadi kan LBH kan kami menggunakan kasus sebagai pintu masuk ya. Pintu masuk misalnya kasus apa ya? Kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya, kekerasan seksual. Kasus itu kami tangani sebagai pintu masuk, tapi inti dari advokasi kami adalah mau bilang bahwa ya kita stop kekerasan seksual ya. Dan kita meminta pemerintah untuk turun tangan, memenuhi kewajibannya, memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan minoritas seperti itu. Jadi dan di sini peran media lokal yang sangat penting. Jadi strateginya tadi advokasi kasus tapi tidak konvensional ya, tidak sebatas kita kunjungan ke apa ke instansi berwenang atau kita duduk di pengadilan. Tapi di luar itu malahan yang advokasi yang sebenarnya terjadi. Oke. Di bagian kita memberdayakan masyarakat, di bagian kita mengorganisir komunitas, di bagian kita membangun kampanye publik, itu sebenarnya advokasi yang sebenarnya terjadi di ruang-ruang itu. Nah, itu strategi-strategi yang jadi apa ya? Ya pilar-pilar advokasi LBH dan teman-teman jaringan ya, sebenarnya di situ. Oke. Nah, Kak, kalau misalkan dari Perdaham tadi ya sempat disebutkan, sebenarnya yang jadi masalah itu apa ya, Kak? Untuk saat ini seperti yang mungkin sudah kasus-kasus yang sudah ditangani, sejauh mana pemerintah daerah itu sudah punya apa ya menunjukkan komitmen ya terhadap hak asasi manusia. Soal HAM di Kota Manado kan seperti yang hmm, bilang tadi ya, dan juga sebenarnya tambahannya adalah Manado ini kan dalam historinya ya sebenarnya Hmm, itu kan kota yang inklusif sebenarnya, kota yang punya riwayat keberagaman, betul. punya ya katakanlah tingkat toleransi yang cukup Betul. tinggi ya, Sangat dikenal kota kota toleransi juga. toleran. Tapi kalau kita melihat lebih ke dalam sebenarnya dimulai dari indeks kota toleran misalnya kan Manado beberapa tahun terakhir kan menurun ya. Terakhir seingat saya itu di peringkat 8 ya di indeks kota toleran yang dikeluarkan oleh Setara Institute di peringkat 8. Yang menjadi isu utama, kekurangan utama di kota Manado bahkan di kota-kota lain di Sulawesi Utara itu adalah kurangnya kebijakan sebenarnya. Jadi kan Oke. dia ada beberapa indikator ya, aku lupa persisnya seperti apa. Dia ada tindakan dari pemerintah, juga ada eh, apa dinamika di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi ada satu aspek yaitu penguatan kebijakan dari pemerintah. Nah, itu yang hampir tidak ada di Kota Manado ini. Satu itu. Kedua, fokus kita lebih ke perlindungan kelompok minoritas dan rentan. Misalnya kelompok penyandang disabilitas karena kondisi mereka ya, mereka cenderung sulit berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Misalnya kemarin mereka mengkritisi pembuatan peraturan daerah Sulawesi Utara tentang penyandang disabilitas. Ya mereka tidak dilibatkan secara bermakna di situ. Padahal Ya mereka ya yang diminta jadi hadir targetnya. tapi mereka tidak dihadirkan secara bermakna di situ ya. Jadi dan mereka merasa perda ini ya ada perdanya aja. Tapi Sekedar ya ada sekedar begitu. aja tapi mereka belum merasa terpenuhi. Satu itu, kedua diskriminasi gender, diskriminasi ekspresi gender tertentu dan diskriminasi orientasi tertentu. Dan mereka mereka mengeluh ya bahasa sehari-hari ya, kan kita cuma ingin hidup aja ya, ingin hidup, ingin bergaul dan ingin mencari nafkah. Tapi karena keberadaan ekspresi mereka itu ya mereka sering didiskriminasi, pertama oleh aparat ya, aparat pemerintah kota. Yang kedua, ketika mereka mengalami kekerasan dari masyarakat sipil,
aparatnya malahan tidak berpihak ke mereka. Jadi ketika mereka datang mengadu, ya siapa suruh Iya, begitu betul. begitu tuh. Padahal kan dia kan mengalami kekerasan Iya. ya, mengalami penganiayaan. Cukup ditangani kasusnya saja, tidak perlu menghakimi ekspresinya kan seperti itu. Juga ketersediaan perlindungan terhadap korban, misalnya korban kekerasan seksual, korban kekerasan terhadap anak. Nah, itu yang perlu dikuatkan di Kota Manado ini. Dan memang lewat kebijakan Kota HAM ini dia akan menjadi ini ya, kerangka utuh, walaupun sebenarnya dia belum mendalam, tapi dia menjadi dasar bahwa Kota Manado ini Kota HAM dan pemerintah kota punya rencana aksi daerah terhadap HAM. Jadi yang masalah-masalah itu diintervensi oleh pemerintah lewat kebijakan Kota HAM ini, seperti itu. Karena jika kita bicara per case, dia kan banyak nih, sektoral dan sangat banyak. Jadi kita berupaya untuk memulai menyatukan dalam teras Kota HAM ini, seperti itu. Dan tapi tidak untuk kemungkinan kedepannya dinamikanya akan terus berkembang ya, akan turun ke peraturan-peraturan lainnya. Tapi awalnya kami berupaya untuk bagaimana Manado menjadi Kota HAM. Kita punya riwayat toleransi, punya riwayat inklusivitas, tapi tidak pernah dikuatkan lewat kebijakan lewat program aksi secara nyata oleh pemerintah kota. Jika kemudian ada itu seremonial belaka ya, bisa nilai seperti itu. Berarti juga peran LBH ya menjadi pengawas terhadap komitmennya pemerintah bahwa betul-betul dituangkan dalam kebijakan yang ada. Nah, kalau dari untuk generasi muda nih Kak, kan memang Kak juga masih sama-sama lah kita generasi muda kita semua. Nah, bagaimana ya peran generasi muda di Kota Manado khususnya terkait isu HAM ini dan mungkin harapannya ke depan? Sebenarnya perkembangannya kan isu HAM ini kan bukan sekedar isu hukum belaka ya. Walaupun secara normatif dia kan berdasar pada undang-undang ya, dari hukum internasional, kovenan-kovenan turun ke undang-undang. Tapi HAM itu kan jika kita perhatikan dia kan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ya. Mendasar ya. Maureen berstatus di Facebook itu kan sebenarnya hak berekspresi dan berpendapat ya. Itu sebenarnya hak-hak dasar ya. Dan perkembangannya kan sebenarnya kalau mau diperhatikan kan generasi muda mulai aware ya dengan isu-isu yang terjadi. Misalnya kalau itu media lokal sebenarnya jadi bagian pemantauan yang penting ya. Misalnya kasus-kasus yang terjadi no viral no justice. So aku nak lapor ya, kalau nak mau viral, nak mau diproses atau nak kalau mau ditangani mesti direkam, kok upload. Nah, itu mulai terbangun awareness sebenarnya. Jadi HAM itu bukan sekedar pengetahuan dasar secara normatif, tapi dia tuh kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita itu bergerak secara bebas ya, berpendapat, berekspresi, berpindah tempat, mendapatkan pekerjaan yang layak, menghirup udara yang sehat, itu juga hak kok. Udara yang sehat itu hak juga. Kita mendapatkan pendidikan berkualitas itu hak juga. Dan peran generasi muda sebagai kelompok yang paling berdaya mengakses media lokal dan media sosial, sebenarnya awareness itu perlu dibangun di kelompok muda. Oke, baik. Nah Kak, kalau misalkan dari LBH sendiri, harapannya untuk ke depan itu untuk dari tentang situasi mengenai hak asasi manusia di Kota Manado sendiri seperti apa? Harapannya kasusnya menurun ya. Betul. Jelas lah ya Kak. Ya, karena kan kita LBH itu dan juga kawan-kawan jaringan kita kan memposisikan diri sebagai kita ini temporer. Kalau kita masih ada berarti kasusnya masih ada. Ya kalau LBH sudah tidak ada ya berarti sudah tidak ada kasusnya ya, seperti itu ya. Baiklah kalau begitu. Jadi harapannya pertama adalah bagaimana pemerintah ya sebagai pengemban kewajiban itu memperkuat dirinya, memperkuat kapasitasnya dalam mengambil tindakan-tindakan memenuhi hak asasi manusia. Kan 3 kewajiban negara ya. Di kovenan tulis negara, tapi kan Pemda kan termasuk negara ya. Yaitu menghormati, melindungi dan memajukan atau memenuhi.
Jadi itu 3 kewajiban. Menghormati artinya ya orang yang sudah ada, kelompok yang sudah ada dengan ekspresinya, misalnya kelompok masyarakat adat, atau kelompok agama tertentu, penghayat kepercayaan tertentu, ekspresi gender tertentu, ya dihormati kehadiran mereka. Kedua, perlindungan. Ya mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang terlanggar haknya, ya negara harus turun melindungi lewat memaksimalkan peran aparat penegak hukum, ya, baik yang dimiliki oleh negara maupun yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Terus memenuhi dan memajukan. Jadi bukan sekedar oke, kami menghormati, kami melindungi, tapi juga dimajukan, ya. Iya. Kalau orang zaman sekarang bisa mengakses kesehatan, rumah sakit ya dipenuhi lagi, toh. Jika oke, kelompok penghayat kepercayaan dihormati, tapi kita tidak punya tempat ibadah, toh. Tempat ibadahnya diserang orang, dilempari batu. Iya. Ya dipenuhi, disediakan ruang untuk mereka beribadah. Itu peran penting pemerintah. Jadi harapan kita ya pemerintah ini ya lagi-lagi ya, karena memang seperti bilang tadi, peran sangat signifikan ada pada pengemban kebijakan pemerintah, karena mereka sebagai duty bearer dari pemenuhan hak asasi manusia. Yang mereka perlu berperan aktif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi itu lewat pembuatan kebijakan, lewat rencana-rencana aksi, dan juga program-program perlindungan. Dan peran masyarakat sipil ya kita mengawasi itu. Jadi peran kita lebih ke mengawasi. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya, termasuk generasi muda, ya kita mengawal bersama dan saling membantu, memperkuat, membangun kesadaran bersama. Seperti itu. Oke, baik Kak. Kurang lebih ini sudah 30 menit, Oh. tidak terasa. Mungkin ada closing statement dari Kak David merangkum kita pembicaraan kita di saat ini. Oke, apa ya? Pertama soal Kota HAM. Ini harus jadi kesadaran bersama ya, seluruh lapisan masyarakat, bahwa ada kelompok minoritas dan kelompok rentan yang perlu kita bangun awareness untuk kita perkuat bersama perlindungannya. Bagaimana kita sebagai masyarakat sipil, kita tuh punya hak sebenarnya. Masyarakat tuh punya hak, dan itu adalah hak kodrati yang lahir sejak kita lahir. Dan karena kita punya hak, berarti ada kewajiban. Kewajiban itu apa? Pengemban kewajiban, yaitu pada negara dan pemerintah. Dan tugas kita itu bukan menuntut semata, tapi kita membangun awareness bersama. Banyak media yang bisa digunakan ya. Nah, media sosial itu salah satu alat paling efektif untuk membangun itu. Jadi kita membangun kesadaran bahwa kita sebagai warga negara, kita punya hak, dan karena kita punya hak, kita punya kewajiban mengawasi pemerintah dalam memenuhi hak-hak kita. Khususnya kawan-kawan kita yang rentan, yang paling rentan. Mereka tidak bisa membela dirinya sendiri. Mau update status nggak bisa akses handphone karena keterbatasan tertentu. Atau mereka menjadi korban, tapi karena kondisi identitas mereka, bukannya mereka dibela, tapi mereka malah dipersalahkan, ya, direvictimisasi seperti itu. Jadi mari kita bangun awareness bersama soal itu, dan bagaimana kita mendorong bersama Manado sebagai kota HAM. Manado punya riwayat inklusi, punya riwayat toleransi, dan mari kita memperkuat lewat kebijakan kota HAM. Dan dia akan turun lebih dalam bagaimana kita merasakan inklusivitas yang sebenarnya. Bagaimana kelompok minoritas bebas berekspresi, bagaimana kelompok rentan itu tidak lagi mudah menjadi korban, tapi mereka terberdayakan, dan mereka bisa berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kota. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak David sudah sharing dengan Tribun Manado. Memang dalam upaya untuk pemenuhan hak asasi manusia di Kota Manado itu peran kita semua ya Kak. Dan tentunya Manado bisa berpotensi jadi kota contoh ya untuk daerah-daerah di Indonesia. Ya, itu dia Tribuners bincang-bincang kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.